Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya sehingga saya dan juga tim dapat melaksanakan untuk membuat video terkait menjelaskan apa yang akan kami usulkan. Pada program pitching periode 2 ini Matching Fund 2022 yang diinisiasi oleh Kedeneka. Kami dari Universitas Muhammadiyah Gresik menangkap reka dari IMA atau Indonesian Muslim Association in Hong Kong yang mereka membutuhkan untuk kegiatan training produk halal. Sehingga kami menangkap kegiatan tersebut dengan training, coaching, dan workshop online produk halal bagi WNI di Hong Kong itu sendiri. Program ini didasarkan pada sebuah realitas bahwa produk halal itu bukan hanya semata untuk kaum muslim. Namun sekarang sebuah keniscayaan, isu internasional pun mengharapkan bahwa produk-produk yang dikonsumsi oleh sebagian besar dari masyarakat dunia adalah produk halal. Terhitung sebagian besar muslim, sebagian kecil muslim, mohon maaf, yakni tercatat 170.000 orang yang sedang hari ini bekerja atau juga berada di Hong Kong. Dan mereka, sebagaimana hasil yang kami ketahui dari koordinasi awal, mengalami kesulitan untuk mendapatkan produk halal. Bahkan belum atau tidak banyak dari mereka yang memiliki pendidikan atau pengetahuan tentang apa yang disebut dengan produk halal itu sendiri. Oleh karenanya kami menawarkan dari peluang reka itu yakni memberikan satu training dan juga coaching serta workshop dalam hal ini adalah sebagai bentuk kampanye halal untuk menciptakan kesadaran bagi pelaku usaha khususnya di wilayah Hong Kong agar dapat memenuhi produk halal bagi mereka-mereka yang muslim ataupun non-muslim yang menginginkan dari produk halal itu sendiri. Untuk diketahui bahwa kami sebagai insan dikti yang berada di Universitas Muhammadiyah Gresik ini sebagai salah satu penangkap atau yang menangkap peluang reka ini adalah memiliki legalitas daripada keberadaan kami. Sebagaimana surat pimpinan Muhammadiyah tentang pembentukan Halal Center yang tertuang dalam nomor 205-I-0-A-22 tanggal 2 Desember tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti secara internal oleh rektor kami yang tertuang pada nomor 238-KEP garing Romawi 2.3.UMG garing R garing A garing 2021 tentang kepengurusan halalan toyiban yang sedang kami. Dan kebetulan saya sebagai sekretaris daripada selaku ketua pengusul program training, coaching, dan workshop online produk halal bagi WNI di Hong Kong ini. Selanjutnya kami secara eksternal juga diakui oleh lembaga pelaksana halal yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini adalah BPJPH yang tertuang pada nomor 41 tahun 2002 tentang penetapan nomor registrasi pendamping halal dan juga pendamping halal. Nah, sedangkan cipta reka yang dikeluarkan atau yang diinisiasi oleh Indonesian Muslim Association in Hong Kong, kami juga mengetahuinya secara profil bahwa mereka-mereka adalah orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas karena salah satu advisor mereka sebagaimana yang kita ketahui adalah Kiai Haji Ustadz A'agim atau Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang insya Allah secara kapasitas dan kapabilitas untuk kemudian memberikan satu perhatian dan memberikan satu pendidikan bagi mereka-mereka muslim yang hari ini sedang berhijrah di Hong Kong adalah suatu keniscayaan untuk kami berikan kepercayaan kami kepada Indonesian Muslim Association in Hong Kong ini. Dari sisi program mereka juga kami pelajari bahwa program-program yang kemudian telah dilakukan oleh mereka, oleh IMA ini juga sangat bagus sekali, sehingga
dari situ ada sebuah komunitas yang memang telah dimiliki oleh IMA ini untuk kemudian nantinya diberikan satu pendidikan atau dalam hal ini adalah training dan workshop serta coaching. Sehingga nanti apa yang menjadi tujuan dari pemenuhan produk halal sebagai satu ekosistem di Hong Kong kemungkinan atau bahkan sebuah keniscayaan itu dapat dilaksanakan meskipun secara sustainability-nya atau secara keberlanjutannya tidak mungkin dalam 1 tahun ini. Kami yakni mengapa peluang itu kami tangkap? Yang pertama adalah karena memang kami secara legalitas memiliki pengakuan dari internal maupun eksternal. Yang kedua adalah kami memiliki SDM yang telah diakui oleh Badan Standar Nasional BNSP yang kemudian sebagai penyelia halal yakni Saudara Zainal Mustaqim STMN. Yang dua yakni kami memiliki trainer yang kemudian telah mengikuti TOT sebagai pendamping proses produk halal, yakni mereka adalah saya sendiri, Budia Ratnasari SFAM APT dan MT, dan juga Pak Nur Jayadi SST dan MM. Yang selanjutnya kami juga menanggapi atau menangkap peluang ini karena setelah komunikasi yang secara intensif, pihak Dudi memberikan satu jaminan atau kesanggupan daripada dana baik itu secara in cash ataupun in kind yang kemudian mereka tuangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh sang ketua sebesar total Rp181.750.000. Ini sebuah gambaran bahwa ada niat baik yang kemudian untuk menjalankan kegiatan training, coaching, dan workshop ini agar kemudian nanti orang-orang Muslim yang ada di Hong Kong mendapati sebuah produk halal dan bahkan terciptanya ekosistem yang menjadi sebuah dasar daripada ketersediaan produk-produk halal itu. Meskipun tidak hanya bagi mereka yang muslim, tapi bagi mereka warga dunia yang menginginkan produk-produk halal. Selanjutnya yakni sekilas tentang bagaimana kami melakukan ini. Roadmap yang telah kami susun sebenarnya, kami baru melakukan tahun 2021 kemarin adalah memiliki legalitas formal daripada kelembagaan yang kami lakukan. Namun di sela-sela legalitas itu kami ajukan kepada internal maupun eksternal dan alhamdulillah telah disetujui. Kami juga telah melakukan sosialisasi, melakukan pelaksanaan pendampingan kepada UMK setempat, ada sekitar kurang lebih 4, ada juga yang 40 daripada UMK yang kita dampingi untuk mendapatkan INEB sebagai salah satu syarat daripada sertifikasi halal yang diminta oleh BPJPH dan masih banyak lagi terkait dengan sekolah halal dan lain sebagainya. Pada tahun 2022 karena ada peluang daripada bagaimana kami bisa berkontribusi terhadap kegiatan training dan juga kampanye produk halal di negara lain, yakni dalam hal ini adalah Hong Kong, maka kami berinisiasi untuk mengikuti kegiatan tersebut yang insya Allah kalau nantinya ini disetujui adalah kami akan melakukan sosialisasi dan juga pelatihan proses produk halal bagi mereka-mereka yang menginginkan untuk menjadi pendamping. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan training dan coaching apa saja produk-produk halal dan bagaimana produk itu dikatakan halal karena tidak semuanya suatu produk yang bersumber dari suatu yang halal itu menjadi halal karena bisa jadi sebuah prosesnya, karena bisa jadi barang penyimpanannya dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, kami juga ingin mengedukasi bagi WNI yang ada di negara sana atau di negara Hong Kong dalam hal ini adalah mereka punya keberanian untuk menunjukkan kepada penyedia atau kepada pelaku usaha untuk mempertanyakan dalam rangka adalah kampanye produk halal sehingga produk-produk halal itu sebagai sebuah ekosistem, tidak hanya sebagai pelaksanaan daripada
kewajiban semata, namun kemudian juga sebagai ekosistem bahwa barang-barang yang halal itu yang layak dikonsumsi dan kemudian juga sebagai suatu bagian dari pelaku usaha untuk memiliki kesadaran tersebut. Pada tahun 2023 masih hal yang sama, yakni kami akan melakukan kerjasama baik internal nasional, baik di internal nasional maupun di eksternal dalam hal ini adalah internasional, dan juga melakukan pendampingan-pendampingan di UMK yang ada di sekitar universitas kami. Pada tahun 2024 juga demikian, kampanye bersama dai yang ada di Hong Kong maupun di Indonesia, dan pada tahun 2025 kami berharap dalam hal itu adalah adanya kerjasama yang secara intensif bagi pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui UMK misalnya, yakni dengan pemerintah Hong Kong terkait dengan distribusi ataupun kerjasama dalam pemenuhan ekspor impor produk-produk halal dari Indonesia ke Hong Kong ataupun sebaliknya. Saya yakin dari sebuah inisiasi kecil training dan workshop tentang kebutuhan produk halal ini memberikan satu peluang kerjasama tidak hanya edukasi terhadap WNI yang ada di sana, namun kemudian juga implikasinya lebih besar. Bagaimana pelaksanaan program ini? Kami menggunakan sistem atau konsep ADI, yakni ADI itu adalah sebuah singkatan dari analisis dan desain, implementasi dan evaluasi. Kami akan melakukan analisis terlebih dahulu sebagai suatu kebutuhan yang memungkinkan bagaimana masyarakat yang ada di Hong Kong terhadap produk-produk halal. Kemungkinan by wilayah atau kemungkinan produknya itu bisa dikirim atau bagaimana untuk lebih mudahnya mereka mendapatkan daripada produk halal itu sendiri. Dari kegiatan analisis itu kemudian kami dapatkan dari FGD yang insya Allah akan kami lakukan sesuai dengan kebutuhan yang kami harapkan nanti sebagai sumber desain dalam rangka untuk memberikan training yang kami tindak lanjuti dengan coaching, karena ketika training itu bisa jadi kemungkinan dengan jumlah yang sangat besar kita tidak bisa mendapati bahwa implikasi daripada training itu sebaik yang kita harapkan. Oleh karenanya kita tindak lanjuti dengan coaching. Coaching itu akan kita buat kelas-kelas kecil yang kemungkinan adalah 10 sampai 20 orang yang kemudian kita saling bertanya jawab untuk bagaimana mengedukasi mereka tentang produk halal, tentang bagaimana kehalalan tempat, kehalalan daripada sebuah produk. Dan kemungkinan juga bagaimana memberikan bagi mereka adalah bagaimana membuat suatu pemisahan antara produk, karena ketika mereka mengikuti majikan yang non-muslim, kemungkinan besarnya mereka akan tidak terlepas dari barang-barang yang haram misalnya. Nah, itu akan kita edukasi melalui coaching. Nah, yang terakhir yakni workshop dalam hal ini adalah kami akan melakukan workshop bagaimana berkampanye untuk produk halal sehingga nantinya ada sebuah kebutuhan, ada sebuah perhatian dari pemerintah Hong Kong dalam hal ini untuk kemudian memberikan satu intervensi terhadap pelaku usaha yang pada akhirnya memberikan satu pemenuhan produk halal. Sebenarnya ini telah dilakukan oleh warga Malaysia, warga Bangladesh, warga Palestina, dan warga India yang ada di sana, yang ada di Hong Kong, itu sebagaimana informasi yang kami dapatkan. Namun ternyata warga Indonesia belum memiliki keberanian untuk melakukan kampanye itu. Nah, itulah yang sesungguhnya kami juga desain ini dalam rangka membuat panduannya agar kemudian apa yang kami lakukan bisa kami ukur, bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan dari hasil analisis tadi. Pada segmen ketiga, yakni kami akan mengimplementasikan training, coaching, dan workshop sesuai dengan panduan yang kami susun, dan pada akhirnya kami evaluasi, yakni efektivitas dan efisiensinya, seberapa daripada ketercapaian pelaksanaan program yang kami telah lakukan. Kami
sesuai apa yang telah kami usulkan, insya Allah kami akan melibatkan jumlah sumber daya manusia itu totalnya ada 150 WNI di Hong Kong, 10 dosen, dan juga 2 tenaga kependidikan, 10 mahasiswa dalam tim, 50 mahasiswa dalam kegiatan training, dan coaching sebagai rekomendasi mata kuliah mereka. Dan juga kami mengupayakan dengan sungguh-sungguh pastinya, yakni untuk mensubmit publikasi minimal jurnal internasional yang terindeks Scopus terhadap temuan dari kegiatan ini. Dan juga adanya kerjasama Indonesia Muslim Association in Hong Kong bersama kami, yakni dalam hal ini adalah universitas. Yang ketiga adalah adanya kerjasama salah satu komunitas Muslim baik di Hong Kong bersama kami, karena kami juga memiliki komunitas UMK dan juga komunitas penyelia halal dan lain-lain. Nah, jadwal pelaksanaan program yang kami tawarkan adalah 3 bulan selama kegiatan perencanaan dan juga termasuk implementasi di dalamnya, dan 1 bulan adalah pelaporan dan submit ke jurnal terindeks Scopus. Selanjutnya yakni rencana biaya. Kami merencanakan kegiatan ini sebesar dengan jumlah total yakni Rp590.340.000, yang total jumlah itu diusulkan kepada Dikti, dalam hal ini adalah Kedaireka, sebesar Rp349.590.000, yang diberikan oleh mitra itu adalah Rp240.740.000, yang di dalamnya adalah in kind dan in cash. Namun dalam hal ini perguruan tinggi kami tidak memberikan satu anggaran, karena apa yang telah kami usulkan ini semoga menjadi sebuah bagian daripada tugas kami untuk kemudian memberikan pendidikan bagi mereka-mereka bagi mereka warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Semoga apa yang saya sampaikan secara singkat ini dapat memberikan kejelasan terhadap proposal yang kami ajukan, dan semoga jika nanti diterima, kami bisa melaksanakan penuh dengan amanah, dan pastinya kami akan laporkan secara transparan dan akuntabilitas dan akuntabel. Dan akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.